Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kembali kita bertemu dalam program perusahaan singkat. Pada program kali ini saya ingin membicarakan apa yang dilakukan oleh Paulus dalam pelayanannya. Kalau kita membaca perjalanan misi dari Rasul kita Paulus yang penuh dan tantangan dan penderitaan, mungkin kita bertanya-tanya mengapa ia bersedia mengalami kesulitan tersebut. Padahal kita tahu sebelumnya Paulus adalah yang dulunya bernama Saulus, itu adalah seorang yang memburu orang-orang yang percaya pada Kristus. Dia begitu benci kepada Kristus. Dia begitu benci kepada pengikut-pengikutnya, bahkan membunuhnya. Akan tapi pertemuan dia dengan Kristus membuat dia menjadi seseorang yang begitu berbeda, 180 derajat. Apakah Paulus pada saat itu dalam pelayanannya setelah dia bertemu dengan Kristus itu mencari keuntungan? Saya rasa tidak. Kalau dia memang mencari keuntungan, dia tidak akan bisa bertahan menghadapi tantangan yang dia hadapi. Bahkan dia sempat dipenjara. Dalam firman Tuhan yang akan kita baca dari 1 Tesalonika 2 ayat 4 sampai 6, kita akan melihat apa yang membuat Paulus bisa melayani dengan setia. Mari kita baca bersama-sama. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Bapak dan Ibu, pelayanan, kata ini sering kita dengar di telinga kita. Orang-orang Kristen pada saat sekarang ini sibuk mengatakan kita harus melayani dan melayani. Hampir semua anak-anak melakukan itu, bukan hanya di gereja, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, ke desa-desa yang sulit terjangkau. Tapi apakah pelayanan-pelayanan tersebut itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Kita juga tidak bisa menutup mata dan juga menutup telinga kita ketika kita melihat dan mendengar banyak berita-berita yang begitu negatif terhadap pelayan-pelayan dan atau hamba-hamba Tuhan. Pernahkah kita memungkiri bahwa ada pelayan Tuhan, hamba Tuhan, seseorang yang begitu lama berada di gereja melayani, itu membunuh? Ada. Ataukah juga yang memperkosa? Ada. Ketika juga gereja-gereja bertumbuh, apakah kita tidak pernah mendengarkan bahwa ada pelayan atau hamba Tuhan yang mengambil uang begitu banyak untuk memperkaya diri? Itulah yang terjadi pada saat-saat sekarang ini. Bapak dan Ibu, kalau kita meneladani Paulus melalui suratnya di Jemaat Tesalonika, Rasul Paulus menegaskan keberadaannya dalam melayani Tuhan. Ia menekankan kembali perihal motivasi dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan menyukakan hati manusia. Maka dikatakan ayat 4, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Menyukakan hati manusia itu bukan tujuan dari pelayanan. Menyukakan hati Tuhan itulah yang harus kita lakukan. Tapi jangan ingat, Tuhan menguji hati kita. Jangan sampai kita juga dalam pelayanan-pelayanan itu harus bermulut manis karena sungkan untuk mengutarakan bahwa firman Tuhan itu yang benar itu bisa mendukakan orang yang kita ajak bicara atau membuat mereka tidak senang kepada kita. Karena itulah yang harus kita katakan, bermulut manis itu tidak selalu akan membuahkan hal yang manis. Tetapi memberitakan firman Tuhan itu pada akhirnya akan membuat hal yang baik dan manis bagi kehidupan kita dan juga orang yang kita ajak bicara. Bapak dan Ibu, ayat tadi juga mengatakan bahwa dalam pelayanan kita, jangan kita juga menjadi loba. Sering kita pelayanan-pelayanan pada saat kita lakukan itu hanya untuk mencari keuntungan kita sendiri. Menjadi mata pencaharian kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga ketika kita seharusnya
menyalurkan apa yang menjadi berkat Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan atau yang itu diperintahkan Tuhan untuk kita salurkan, itu kita pakai sendiri. Bapak dan Ibu, saya tidak malah menyangkal bahwa hamba-hamba Tuhan itu memerlukan uang untuk kehidupannya. Tapi lakukanlah itu dengan jujur, dengan mengatakan ini bagian saya dan ini bagian Tuhan. Bapak dan Ibu, itulah yang harus kita lakukan dalam pelayanan-pelayanan kita. Lakukanlah itu dengan tulus hati, dengan tidak pernah ingin memperkaya diri, tetapi lakukanlah itu untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, marilah kita berhati-hati dalam melakukan pelayanan. Jangan sampai kita menyampaikan kebenaran Injil, tapi kita memiliki motivasi atau ambisi yang tidak benar. Kisah Rasul-Rasul ayat 24, ayat 16 mengatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ayat ini begitu tegas berbicara, bukan hanya di depan manusia, di depan Allah juga kita harus memiliki hati yang murni. Atau sebaliknya, atau seharusnya sebaliknya. Karena apa? Tuhan melihat hati kita. Tuhan menguji hati kita. Bisa kita mengatakan hal-hal yang baik di hadapan manusia tapi tidak murni. Tapi Tuhan tahu motivasinya. Oleh karena itu, lakukanlah pelayanan kita, kata-kata kita, itu adalah kata-kata yang murni, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saya ingin menutup pesan singkat ini dengan satu ayat dari Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itulah harus kita lakukan dalam pelayanan. Bukan kita, tapi Tuhan yang harus makin besar. Kristus harus makin besar sehingga kita menjadi saksi di mana kebesaran Kristus terhadap orang-orang yang kita layani, bukan kita. Demikian pesan singkat yang saya bawakan pada saat ini. Kiranya pesan singkat kali ini dapat memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu dan juga penyegaran, dan marilah kita melayani dengan tulus sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan